Mari saudara, kita akan masuk dalam firman Allah pada pagi hari ini. Saya berikan judul firman Tuhan Allah, momen sesaat. Saudara, dalam Lukas pasal 4, ya, ini kisah yang tidak asing lagi sebenarnya. Lukas pasal 4 adalah kisah di mana Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari, 40 malam, dan kemudian kita tahu bagaimana pada kesudahan 40 hari, 40 malam, Yesus merasa lapar dan dia didatangi oleh si pencoba. Sebenarnya sepanjang 40 hari itu si pencoba itu datang menggoda Yesus, tapi pada akhir daripada 40 hari puasa Yesus, iblis datang kepadanya. Dan saya mau saudara, mari kita baca ini kisah di Lukas pasal 4, ya, ayat 5 sampai 7, tapi saudara fokus di ayat 5. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 7 saya bacakan. Kemudian ia, maksudnya si iblis ini, membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, garis bawahi ini, dalam sekejap mata, garis bawahi. Dalam sekejap mata, dalam bahasa Inggris ditulis in a moment of time. Dalam sekejap mata atau in a moment of time, si iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana iblis berkata kepada Yesus bahwa segala keindahan dunia, segala kerajaan dunia dan kuasa untuk memerintah dan kerajaan dunia dengan segala kemuliaannya itu diberikan kepada si iblis. Dan Yesus tidak menyangkal, saudara. Bukan begitu. Enggak, Yesus enggak bilang begitu. Yesus tidak menyangkal bahwa segala kemuliaan dunia, segala kekuasaan kerajaan dunia diberikan kepada iblis. Dan saudara, iblis sekarang bisa dan mampu memberikan segala kekayaan dan kemuliaan dan keindahan kerajaan dunia ini kepada siapapun yang dia mau kasih, saudara. Dan kita berpikir, kapan si iblis untuk bisa mempunyai segala kemuliaan, kerajaan dan kekuatan di dalam dunia ini? Nah, kita tahu bahwa sebenarnya manusia diciptakan, saudara, Adam dan Hawa diciptakan untuk menjadi penguasa bumi ini, untuk menjadi seorang yang mendominasi, memerintah dan menguasai bumi ini. Tapi kan kita tahu bahwa lewat pemberontakan manusia kepada Allah, ya, karena dia ditipu, diprovokasi kepada iblis, maka pada saat manusia lebih mendengarkan firman iblis daripada firman Allah, maka manusia, saudara, sadar atau tidak sadar, memberikan kekuasaan ini, kekuasaan dan untuk menguasai dunia dan semua kemuliaan dunia yang sebenarnya, saudara, itu tadinya sebelum ada dosa itu diberikan kepada manusia, tapi sekarang pindah tangan dari manusia menerimanya dari Allah, diberikan kepada iblis. Makanya sekarang, saudara, iblis bisa berkata, semua itu ada dalam tanganku. Dan saudara, kita melihat dalam pencobaan ini, saudara, dia tawarkan itu kepada Yesus. Iblis mempunyai sekarang kemampuan dan kekuatan untuk memberikan kemuliaan kerajaan dunia yang hebat ini, saudara, kepada siapapun yang dia mau kasih. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, ya, kita harus hati-hati di sini. Iblis berkata, aku bisa memberikan kekayaan dan kemuliaan dunia kepadamu, tapi engkau harus bersetuju dulu dengan saya. Jadi tidak semua hal-hal yang indah, tidak semua hal-hal yang bagus yang datang kepada kita itu berasal dari Tuhan. Iblis juga sekarang mempunyai kemampuan, saudara, untuk memberikan segala keindahan duniawi. Sebab itu sekarang menjadi milik dia, saudara. Ya, dan berarti begini, kita tidak mau bermain-main dengan iblis. Anak Tuhan jangan bermain-main dengan iblis, jangan bermain-main dengan okultisme, jangan bermain-main dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Dan perhatikan apa yang iblis katakan, aku bisa memberikan kemuliaan
kekayaan kerajaan dunia ini kepada semua yang aku mau berikan, karena itu semua diserahkan kepadaku. Jadi saudara, Yesus ditawarkan hal yang sama. Dan iblis tidak pernah menawarkan sesuatu dengan gratis, ya. Iblis minta supaya Yesus menyembah dirinya, maka semua kemuliaan, kehebatan kerajaan dunia ini akan ditransfer, akan diberikan kepada iblis, kepada Yesus. Tetapi kan kita tahu bagaimana kisahnya, bahwa Yesus tidak terpengaruh dengan hal itu, sebab dia tahu saudara, Bapa Sorgawinya sudah menjanjikan bahwa kerajaan dunia dengan segala kemuliaannya nanti satu saat akan ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dia tahu itu, ya. Jadi dia tidak mau menerima kerajaan ini dari si iblis, dia akan menerima ini dari tangan Allah Bapanya, ya. Nah saudara, saya tidak ke sana, tetapi Yesus mengusir si iblis. Enyahlah engkau iblis, dalam terjemahan bahasa Inggris. Pergi iblis, enyahlah engkau, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi memang ini obsesi iblis Bapak Ibu, dia kepingin disembah. Sudah sejak dari kerajaan sorga, dia kepingin disembah, dia kepingin menggeser kedudukan Allah. Dan waktu dia dibuang ke bumi ini, kerinduan itu tetap ada. Dan dia tawarkan ini kepada Yesus. Yesus, engkau mau mempunyai semua kemuliaan dan kerajaan dunia ini, engkau kepingin menguasai dunia ini, bisa lewat saya saja. Aku bisa berikan itu kepadamu, sebab ini diberikan sudah kepada saya. Waktu manusia lebih taat kepada saya daripada kepada kamu di Taman Eden. Ya. Cuma yang saya mau kasih perhatian buat saudara adalah tadi di ayat yang kelima, Bapak Ibu, kita baca lagi ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan perhatikan, dalam sekejap mata. Nah itu penting. In a moment of time. Saya mau lebih fokus kepada kata ini. Dalam sekejap mata, in a moment of time. Saudara, iblis menawarkan segala yang dia miliki kepada Yesus. Dan sebelum itu ditawarkan, iblis kasih lihat dalam satu kejapan mata, in a moment of time, dalam satu momen sesaat. Saudara perhatikan ini. Tidak butuh waktu lama bagi si iblis untuk menunjukkan kepada Yesus dan juga untuk menunjukkan kepada kita semua kemuliaan kerajaan dunia yang dia bisa tawarkan kepada kita. Gak butuh lama, cuma dibutuhkan a moment of time, di dalam momen sesaat. Tidak perlu iblis kasih lihat satu putaran film, ya film yang bagus dengan yang menceritakan panorama keindahan dunia ini makan waktu 2 jam. Gak perlu. Tidak perlu satu kitab mungkin yang menceritakan dari bab 1, bab 2, bab 3 semua kemuliaan kerajaan dunia, gak perlu. Sebab iblis hanya memperlihatkan itu semua dalam in a moment of time, dalam satu momen sesaat saja. Iblis menunjukkan segala yang bisa dia tawarkan, semua yang dimiliki oleh iblis. Nah saudara, kenapa bisa begitu? Saudara, kita tahu iblis memiliki, tidak ada yang baru dengan dia. Dia perlihatkan ini semua dalam satu momen saat di dalam kehidupan Yesus dan juga nanti dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang dia tawarkan kepada Yesus dan juga kepada saya dan saudara in a moment of time, di dalam satu saat momentum. Dan iblis tahu momen-momen mana di mana dia bisa tawarkan itu kepada kita. Dan di situ kita harus menentukan pilihan. Saudara, simpel saja apa yang iblis tawarkan kepada mereka dan juga kepada Yesus, ya, adalah simpel, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi trik-trik iblis dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Ya, dia hanya memperlihatkan sekejap saja, in a moment of time, satu momen sesaat, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan itu tidak berubah dari dulu.
Dan kalau saudara perhatikan lebih jauh apa yang ditawarkan oleh iblis. Iblis menawarkan selalu yang terbaik terlebih dahulu. Yang kelihatannya bagus-bagus terlebih dahulu. Tapi kemudian itu akan merosot. Itu akan berkurang nilainya dan berujung kepada kerusakan dan kehancuran. Jadi Bapak Ibu, iblis akan memperlihatkan terlebih dahulu rumah mewah, ya. Tapi dia tidak kasih lihat bahwa setelah rumah mewah di situ ada gubuk reot. Itu iblis. Ya. Dia nggak kasih lihat kehancuran dulu, dia kasih lihat yang bagus-bagus dulu. Saudara, dia tawarkan kepada saudara Delilah yang cantik dulu. Tapi iblis tidak pernah kasih tahu, tidak pernah kasih lihat kepada saudara dan juga kepada Simpson bahwa di balik Delilah ada rantai yang akan mengikat si Simpson. Ya, di balik rayuan dan keindahan yang ditawarkan di dalam Delilah itu tidak diceritakan bahwa satu saat Simpson akan ditangkap, biji matanya akan dicungkil. Dan dia akan menjadi seperti binatang, ditonton, diketawain, mengirik, berputar-putar dan menjadi tontonan komedi bagi orang-orang Filistin. Pertama-tama yang iblis kasih lihat selalu yang bagus-bagus, yang indah-indah, tapi di balik itu kehancurannya, kejelekannya tidak pernah iblis kasih lihat. Dan yang dikasih lihat dalam satu momen kehidupan kita. Ada satu momen yang iblis sudah keker, yang iblis sudah perhatikan, dan dia akan pada momen sesaat itu dia akan kasih lihat tawarannya, keindahan yang dia berikan kepada Yesus dan juga kepada saudara. Kalau kita lihat Tuhan berbeda. Allah lain cerita Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan sudah mau 35 tahun, mungkin mau 40 tahun kali kalau saya hitung masuk sekolah kitab. Tetapi saya boleh mengambil kesimpulan saudara, bahwa dalam tahun-tahun pelayananku bahwa satu hal, dan saya kira saudara pun sama. Makin lama saudara di dalam Tuhan, makin lama saudara mengiring Tuhan dan melayani Dia, maka semakin kagum kita akan Tuhan, karena Dia menyimpan yang terbaik pada akhirnya. Dia memberikan yang baik, tetapi bukan tambah lama tambah hilang, tambah lama tambah turun. Tapi Allah itu progresif kepada sesuatu yang bagus, yang lebih bagus saudara. Itu yang kita alami. Iblis memberikan yang bagus pada awalnya, tapi ujungnya adalah kehancuran. Ujungnya adalah gubuk reot. Yang pertama dia kasih lihat penthouse yang indah. Yang pertama dia kasih lihat Delilah yang cantik. Tapi dia tidak kasih lihat ujung tentang kehancuran yang mengerikan. Dan yang bagus-bagus ini dia kasih lihat dalam satu momentum kehidupan kita. Satu momen sesaat. Di sana kita akan menentukan pilihan. Saudara, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita pikir waktu kita diselamatkan, waduh luar biasa. Inilah yang terbaik daripada Tuhan yang saya dapat alami. Kita lahir baru, dosa kita diampuni, dan kita merasa wow luar biasa. Tetapi saudara, semakin saudara lama berjalan dengan Tuhan, saudara tahu bahwa Tuhan bukannya juga sekedar juru selamat. Kita tahu bahwa saudara, dan kita pikir bahwa juru selamat dunia ini yang kita alami adalah hal yang paling menakjubkan dalam hidup ini. Tapi kemudian saudara menemukan dalam perjalanan hidup saudara selanjutnya bahwa Yesus bukan hanya sekedar juru selamat, dia juga seorang penyembuh umpamanya. Saudara, dalam perjalanan saudara selanjutnya, dia bukan hanya sekedar juru selamat dan penyembuh, tapi saudara akan menemukan bahwa dia adalah seorang provider, seorang penyedia yang besar. Dalam perjalanan saudara selanjutnya, saudara akan menemukan bahwa dia adalah yang menanggung beban kehidupan kita. Bahwa dia seorang yang menghiburkan dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang kita butuhkan, ya Tuhan akan berikan kepada kita. Dia memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Jadi perjalanannya itu naik saudara, bukan menurun. Itu yang kita tahu ada di dalam Kristus. Dia adalah Allah yang sudah baik, tapi dia akan terus menjadi lebih baik. Yang percaya katakan amin. Dia akan terus menjadi lebih baik. Sebab kita tahu satu saat kalau Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan datang sebagai pengantin laki-laki.
kekasih jiwa kita, untuk mengangkat kita, bertemu dengan Dia, dan kita akan masuk saudara satu keintiman luar biasa, pesta pernikahan anak domba Allah. Itu hal yang sangat luar biasa. Iblis membawa kepada hancuran, Yesus kita akan membawa kepada sesuatu yang lebih lebih tinggi. Biarlah saudara menyadari hal tersebut. Ya. Nah, di sini kita lihat iblis menawarkan kepada Yesus segala sesuatu yang dia bisa kendalikan, yang dia mau tawarkan, asal Yesus mau sujud menyembah dia. Jadi seakan-akan iblis mau bilang begini, ya, saya bisa membantu engkau Yesus untuk nggak perlu nggak perlu salib lah. Saya bisa memberikan semua yang engkau mau, ya. Kamu kepingin dunia dengan semua isinya, kamu kepingin bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, saya bisa berikan. Tapi caraku tuh lebih enak. Hindari salib, hindari pengorbanan, hindari rasa sakit, hindari kematian. Ya. Ini taktik iblis, saudara. Selalu yang dia berikan Allah yang bagus pertama-tama. Ya, aku dapat memberikan kepadamu tanpa perlu engkau mempunyai komitmen, nggak perlu. Ikuti saja apa yang aku mau. Ya, tanpa perlu pengorbanan, tanpa perlu menyerahkan diri, tanpa perlu memikul salib, itu terlalu sulit. Pakai cara saya, kata iblis. Nah, perhatikan Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan sejak dari perjanjian lama selama kurang lebih 4.000 tahun kalau saudara pelajarin Alkitab, itu mengarah kepada momen yang penting ini. Sekali lagi saya ulangi. Segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan sejak perjanjian lama selama 4.000 tahun, ya, itu mengarah kepada momentum di mana Yesus akan menentukan pilihannya. In a moment of time. Kalau Yesus berkata ya kepada godaan si iblis, kalau dia berkata ya kepada kebohongan si musuh, dia berkata ya kepada arahan iblis, saudara, apa yang terjadi? Maka seluruh perjanjian lama itu akan sia-sia. Kita ingat umpamanya di perjanjian lama panggilan Abraham, ya kan, yang akan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Kemudian kita ingat panggilan Musa, apalagi saudara, ya, pembentukan bangsa Israel. Ada 10 perintah Allah diberikan nanti di Gunung Sinai. Dan ada semua para pahlawan-pahlawan Alkitab yang dicatat di perjanjian lama, saudara, itu semuanya sebenarnya bergantung kepada momentum penting ini, di mana pada kesudahan 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, dia merasa lapar dan dia in a moment of time, dalam satu momen sesaat, iblis datang dan menawarkan segala keindahan dunia kepada Yesus. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi Yesus. Dan hal yang sama juga, ada moment of time, ada momen-momen sesaat dalam hidup saya dan saudara, di mana iblis akan datang, saudara. Dan ini momen menentukan, momen sesaat, semuanya bergantung di situ. Ada momen-momen yang menentukan masa depan saya dan saudara. Ada momen-momen yang akan menentukan takdir saudara. Ada momen-momen yang akan menentukan tahun-tahun ke depan hidup saudara. Nah, saya tidak tahu tentang saudara, tapi saya tahu bahwa tahun-tahun ke depan hidup saya, masa depan saya adalah apa yang saya inginkan. Adalah saya tidak menginginkan apa yang ditawarkan iblis. Saya tidak menginginkan tahun-tahun yang dari iblis. Saya tidak menginginkannya. Saya menginginkan apa yang Tuhan mau berikan kepada saya. Saya menginginkan tahun-tahun yang bisa Tuhan berikan kepada saya. Saya menginginkan masa depan yang bisa Tuhan berikan kepada saya. Saya menginginkan kehidupan yang bisa Tuhan berikan kepada saya. Bukan tahun-tahun yang iblis tawarkan kepada saya. Tapi itu semua ditentukan oleh satu momentum, oleh satu saat dalam kehidupan saudara. Ya. Yesus memiliki momentum saat tersebut, di mana dia harus membuat keputusan. Dan keputusan Yesus mempengaruhi tahun-tahun ke depan. Ya.
Bagaimana dengan Simson? Tadi saya sudah singgung. Simson juga memiliki momen-momen sesaat yang sangat genting, yang sangat penting. Yesus tadi sudah memiliki. Untuk satu momen sesaat diperlihatkan kepada dia oleh iblis segala keinginan dunia. Simson juga kurang lebih sama, saudara. Simson juga memiliki momen-momen sesaat dalam hidupnya. Dan kita sudah pelajari dalam kitab Hakim, 20 tahun dia hidup di bawah sumpah kenaziran. 20 tahun pertama. Kemudian Alkitab mengatakan dia menjadi hakim di Israel dalam 20 tahun berikutnya. Ya, jadi kombinasi dua-duanya 40 tahun kehidupan Simson adalah satu kehidupan yang luar biasa sebenarnya. Ya, selama 40 tahun Simson adalah pemimpin yang perkasa di Israel. Selama 40 tahun dia menjadi semacam cahaya mercusuar bagi semua orang yang dipimpinnya di Israel. Selama 40 tahun dia menjaga sumpah kenazirannya. Sumpah kenasiran itu 3 rangkap, saudara. Dia sudah buat itu kepada Tuhan. Dan dia berkata, saya akan menjaga sumpah saya ini. Ya. Simson memberitahu kepada Delila, kita tahu kisahnya. Saya sudah dari sejak kecil menjaga sumpah ini. Sumpah kenasiran apa itu? 1, tidak boleh ada alkohol kena di dalam hidupnya. Saudara. Tidak boleh ada minuman keras dia minum. Kena kepada mulutnya. Yang kedua, tidak boleh ada dia tidak boleh menyentuh benda-benda mati. Dia tidak boleh kena bangkai. Yang ketiga, pisau cukur tidak boleh kena kepada kepalanya. Inilah sumpah yang dibuat oleh Simson, sumpah kenasiran. Dan saudara, kalau Simson memelihara sumpah kenasirannya, Tuhan memberkati dia. Dia boleh menjadi terang di Israel. Selama 20 tahun pertama dia menjalani hidup kenasirannya dan 20 tahun berikutnya dia diangkat sebagai pemimpin di Israel. 40 tahun Simson berkiprah dan dia menjadi berkat bagi seluruh Israel. Dia tidak boleh menyentuh alkohol. Jadi kalau satu saat dia diajak pergi ke pesta, di dalam pesta itu ada minuman beralkohol, dia nggak berani masuk, saudara. Dia nggak berani masuk. Lalu satu saat dia berjalan di ladang, kemudian mungkin saya nggak tahu ya, orang mungkin harus diutus lebih dahulu di depan Simson untuk kasih tahu, Simson hati-hati, di situ ada bangkai, engkau jangan masuk, engkau lewat sini aja. Ya. Jadi saudara, hal-hal seperti ini, ya dia harus, dan ini saudara membuat Simson mempunyai satu kehidupan yang luar biasa. Selama 40 tahun ada kesaksian yang luar biasa, bagaimana seorang pria yang hidup dipisahkan dalam sumpah kenasirannya. Dan Allah memakai dia dengan luar biasa. Tapi ada satu momentum sesaat dalam hidup Simson yang tidak terjaga. Ini yang saya mau bawa. Yesus menghadapi momentum sesaat. Dalam sekejap waktu dikatakan tadi, iblis memperlihatkan segala keindahan dunia. Tapi Yesus tidak terkalahkan. Yesus tidak terpengaruh dengan tawaran iblis. Simson 40 tahun dia menjadi berkat. Tapi ada satu momen yang sudah ditunggu lama oleh iblis. Udah dikeker lama oleh iblis. Momen yang tidak terjaga oleh Simson. Saya nggak tahu, saudara terapkan ini dalam hidupmu. Berapa lama saudara iring Tuhan? Berapa lama saudara sudah ikut gereja? Oh, dari kecil. Mungkin sudah puluhan tahun. Saya lahir sebagai Pantekosta, orang tua saya orang Pantekosta. Ya. Tetapi saudara, ada momen-momen sesaat dalam kehidupan saudara yang kalau kita tidak hati-hati, itu akan mengacaukan mungkin puluhan tahun saudara mengiring Tuhan. Saudara menjadi anggota gereja. Ada satu momen yang tidak saudara jaga dan iblis sudah pasang perangkap di situ. Tuhan mau berkata kepada saya dan saudara pada pagi hari ini, jaga. Jangan kita menjadi korban dari momentum sesaat ini yang iblis akan coba masuk di dalamnya. Satu momen di mana yang saya sebut saja sebuah momen kelemahan. Ya. Sebuah saat kelemahan. Karena saudara hanya butuh satu momen kelemahan
untuk mengubah seluruh dunia kehidupan saudara. Kehidupan Simpson berubah gara-gara satu momentum ini dalam hidupnya. Saudara, Simpson berubah dari seorang pemenang menjadi seorang pecundang. Dia berubah dari seorang pemenang kepada seorang yang dikalahkan. Dia berubah dari, ada istilah, from hero to zero. Itu yang dialami oleh Simpson. Nah cuma saudara, seringkali kita cuma berhenti sampai di situ. Kita cuma fokus kepada kegagalan dan kekalahan Simpson karena momen sesaat yang dia lakukan dalam kehidupannya. Tapi saudara, saya mau kasih tahu bahwa saya tidak mau berhenti cuma di situ. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ya saya cuma mau kasih tahu bahwa ada momentum yang kita harus jaga, yang kita harus hati-hati. Ya, kita perlu menjaga kehidupan kita sebab kita hidup di zaman yang jahat. Kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga sebab musuh kita si iblis itu, Alkitab katakan, Surat Petrus katakan, seperti singa yang mengaum-ngaum dan dia berjalan keliling mengeker saudara. Siapa yang saya dapat lulur? Siapa yang dapat saya terkam? Dia mencari orang-orang yang dapat ditelan. Jadi kita perlu berjaga, kita perlu menjaga pertahanan kita dengan kewaspadaan yang tinggi. Saudara, kita hidup di zaman akhir, zaman yang serius, saudara. Ya. Momen ini di mana saudara hidup adalah momentum yang serius dalam sejarah manusia. Iblis akan bekerja dengan sekuat tenaga dan mencari titik-titik momentum kelemahan saudara. Simpson mengalami hal tersebut, tapi kita senang kita cerita Simpson tidak berhenti cuma di situ. Ya. Saya senang bahwa saya bisa memberitahu saudara bahwa ada momentum yang lain dalam kehidupan Simpson oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberi satu momen sesaat yang lain dalam kehidupan Simpson. Ya, dan kita memang mengerti, ya, waktu Simpson memang sudah menjadi pecundang, ya, dia dituntun oleh seorang anak untuk masuk ke dalam satu pesta besar, pesta orang Filistin. Yang, waduh saudara, Simpson yang gagah perkasa selama 40 tahun ditakuti oleh orang Filistin sekarang menjadi menjadi tontonan, menjadi cemoohan, dia disuruh melawak lagi saudara, bagaimana bisa? Dulu Simpson sangat ditakuti. Ya, dulu Simpson dengan kuasa Allah dalam kehidupannya sebagai seorang nasir sangat ditakuti oleh orang Filistin. Tapi sekarang dalam satu momen sesat yang lemah dalam kehidupan Simpson jatuh. Tetapi Alkitab tidak berhenti di situ, sebab Alkitab menceritakan ada momentum yang baru yang Tuhan tawarkan kepada Simpson. Ada satu momen saat yang lain, dan momen itu terjadi, saudara. Kita tahu bagaimana Simpson dibawa oleh seorang anak kecil dan menjadi bahan tertawaan. Ya, Delila sudah memotong rambutnya, orang Filistin menangkapnya. Kemudian mencungkil matanya, dia kehilangan kekuatannya saudara. Dan kita tahu bagaimana Simpson dilemparkan ke penjara bawah tanah. Dan dia disuruh mengirik, ya seperti sapi, mengirik gandum. Ya, biasanya gandum itu diirik pakai sapi. Tapi sekarang Simpson yang harus berputar-putar di meja pengirikan tersebut. Sungguh rendah keadaan Simpson. Orang-orang Filistin mengolok-olok dia, mentertawakan dia. Dia satu hiburan besar bagi pesta besar yang sedang diselenggarakan oleh orang Filistin pada saat itu. Dia masuk dengan dirantai dan dituntun oleh seorang anak kecil seperti binatang, saudara. Ya. Orang-orang memperolok dia, mungkin bersiul-siul, bersorak, memanggil namanya. Ya. Dan dia buta, mungkin ada orang yang lempar sesuatu kena kepalanya, diketawain. Simpson yang hebat karena satu momentum lemah dalam hidupnya ambruk. Tetapi cerita itu tidak berhenti di situ, dan kita tahu saudara, kalau kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 28, ya, ini tidak asing buat kita. Tuhan memberikan kepada Simpson satu momen saat yang lain lagi. Dan Hakim-Hakim 16 ayat 28 katakan, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku
Dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Garis bawah itu, sekali ini saja. Dalam momentum ini berikan aku kekuatan lagi yang baru. Ingatlah kepada aku ya Tuhan, jangan lupakan aku. Simson, jadi saudara, di mana Tuhan memberikan satu momen baru. Dulu momen kelemahan dalam hidupnya sudah membuat Simson kalah. Tetapi saudara, ada satu titik baru dalam kehidupannya, dan titik itu dimulai dengan seruan kepada Allah. Dimulai dengan garis bawah ini, doa. Berserulah Simson kepada Tuhan, itu doa saudara. Momentum yang baru itu dimulai dengan Simson menyadari keadaannya. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatlah kepadaku. Ingatlah aku. Aku tidak selalu berada dalam kondisi seperti ini, terikat di rantai, buta tanpa penglihatan. Tuhan, maukah Engkau mengingat aku? Ini Simson berdoa dengan sungguh-sungguh. Kuatkanlah aku sekali ini lagi. Satu kali ini lagi berikan aku kesempatan. Berikan aku jamahanmu satu kali ini lagi. Dan saudara, saya bersyukur bahwa Alkitab tidak hanya menceritakan kegagalan Simson karena ada satu momentum kelemahan yang iblis berhasil masuk di sana dan orang Filistin mengalahkan dia. Tetapi kan Ibrani pasal 11 saudara mencatat tentang Simson ini. Yang dicatat bukan kegagalannya. Yang dicatat Simson dimasukkan ke dalam rangkaian daftar para pahlawan iman. Nah saudara, kan kita tahu saudara, di dalam dunia ini kita akan menghapus nama seseorang dari buku catatan kalau mereka gagal. Ya kan? Kalau sudah gagal maka catatan dalam dunia ini akan mendelete orang-orang yang sudah gagal. Ya. Tetapi kalau kita lihat Tuhan beda ya. Simson sudah gagal. Tetapi saudara, ada satu momen yang baru yang Tuhan tawarkan kepada dia. Kapan itu terjadi? Waktu Simson berdoa dan bilang, Tuhan ingat saya. Dan Tuhan tidak akan menghapus namanya. Tuhan memasukkan nama Simson. Seorang yang pernah kalah dalam satu momentum kelemahan dalam hidupnya. Tapi waktu dia bertobat dan berdoa, Tuhan memulihkan dia. Tuhan bahkan memasukkan di dalam catatan para pahlawan iman di Ibrani pasal 11. Sama dengan Musa, sama dengan Nuh, sama dengan Abraham. Saudara perhatikan ini. Saudara. Dia menempatkan Simson ini dalam satu momen sesaat. Dan dia mengalami kegagalan. Tapi dalam momen sesaat juga waktu dia berdoa, Tuhan mampu membalikan keadaan dan memulihkan kehidupan Simson. Dan biarlah berita ini ditangkap oleh kita semua pada pagi hari ini. Inilah Injil Kristus, inilah berita pengharapan. Saya di sini untuk memberikan tahu kepada saudara ada momen lain yang Tuhan mau tawarkan kepada saudara pada hari ini. Ya, ada momen keselamatan, ada momen untuk dapat kembali terhubung kepada Allah. Mungkin saudara sudah mengalami satu momentum, satu keadaan di mana saudara menyerah dan saudara iblis melalap saudara dan saudara habislah semua. Masa depanmu seperti buram. Keluargamu seperti hancur dan seterusnya. Itu bukan sistem gugur. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Ada momentum yang lain yang Tuhan berikan. Waktu Simson berdoa dan bilang, Tuhan ingat kepada saya. Tuhan ingat kepada saya. Dan kekuatan Simson dipulihkan. Allah memberikan pertolongan. Allah memberikan kekuatan kepada Simson lagi. Bagaimana dengan Daud? Daud juga sama, kita sudah mengetahui kisahnya. Daud juga mempunyai momentum dalam dirinya. Daud mempunyai momen sesaat dalam kehidupannya. Kita tahu saudara, satu saat anak buahnya pada perang semua. Daud tidak ikut perang. Dia berjalan-jalan di atas atap istananya. Dan dia melihat kok bisa bertepatan ada seorang wanita Batsheba yang sedang mandi. Dan dalam satu momen kelemahan, perhatikan saudara.
Daud yang seharusnya memakai baju sirah untuk perang, dia buka baju sirahnya. Dan dia mengundang Batsheba untuk datang. Dan siapa yang berani menolak permintaan seorang raja sekaliber Daud? Batsheba harus datang, dan kita tahu kisahnya bagaimana Daud bersinah dengan perempuan ini. Saudara, Daud memberikan momen sesaat kepada iblis. Saudara perhatikan, kita semua juga mempunyai momen-momen sesaat, mempunyai momen sesaat yang iblis keker kehidupanmu. Ya. Nah saudara, kalau saudara pelajari Mazmur 38. Mazmur 38 tidak perlu dibaca, saudara baca di rumah. Daud menggambarkan secara terperinci saudara tentang rasa sakit, rasa kesedihan yang dia alami gara-gara momen sesaat yang dia sudah lakukan itu. Oh, penting banget ini saudara. Momen sesat itu mungkin tidak lama. Tidak harus makan 2 jam. Momen sesat itu dapat datang, momen kelemahan itu dapat datang saudara kepada kita seperti yang dialami oleh Simpson, seperti yang dialami oleh Daud. Ya. Dia membuka pakaian sirahnya. Dalam momen sesat dia lagi jalan-jalan. Mungkin 1-2 detik dia melihat sesuatu. Dan dia memberikan momen sesat itu kepada iblis, dan akibatnya Mazmur 38, saudara boleh pelajari, Daud mencatat secara rinci tentang rasa sakit, rasa kesedihan yang dibawa gara-gara momen sesat itu. Dan itu berlaku kurang lebih 2 tahun saudara. Mazmur 38 itu menceritakan tentang masa 2 tahun. Masa susah, masa kesedihan. Daud mencatat tentang rasa sakit dan momen penyesalan yang besar 2 tahun. Penderitaan yang intens yang dialami oleh Daud. Dia cerita di Mazmur pasal 38 bagaimana matanya seperti sungai. Dia menangis tiap malam saudara, sepanjang malam. Keluarga Daud berantakan, hidupnya berantakan, kesehatan Daud memburuk. Dia mengalami semua itu dan dia catat di Mazmur 38. Tetapi saudara, ceritanya tidak berakhir di situ. Kalau saudara baca di 2 Samuel pasal 12, Nabi Nathan diutus Tuhan untuk kasih tahu kepada Daud, Daud, kamu sudah berdosa. Engkau mengambil anak kambing yang bukan hak kamu. Dan bagusnya dari Daud saudara, kalau saudara baca, kita baca 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Nah ini momentum yang baru yang dimiliki oleh Daud ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baru. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud mengaku saudara. Dia mengakui kesalahannya. Dan perhatikan, kalau Daud mengakui kesalahannya, Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa itu. Engkau tidak akan mati. Saudara, ini luar biasa. Di satu ayat ini betapa cepatnya momen itu berubah. Ya. Begitu Daud mengakui kesalahannya, di saat yang sama, di momentum itu saudara. Ya. Nah mungkin kita berpikir Tuhan murka kepada Daud. Tapi kan kita tahu, Daud, aku punya rencana untuk kehidupanmu. Daud, aku menunggumu. Daud, aku ingin engkau tahu bahwa aku mengasihi. Aku memiliki rencana dalam kehidupanmu Daud. Dan saat saudara dan saya berkata aku telah berdosa, Tuhan ampuni. Ada satu momentum sesaat dalam hidupku aku sudah kejebak di sana dan aku jatuh Tuhan. Tapi dalam ayat yang sama waktu Nabi Nathan kasih tahu Daud kamu sudah berdosa, dan Daud seorang raja bertelut minta ampun kepada Tuhan. Pada detik yang sama itu juga Tuhan berfirman melalui Nathan, kasih tahu kepada Daud, dosamu diampuni. Tuhan telah menghapuskan dosanya. Dosanya sudah berakhir. Dosa itu menjadi hilang saudara. Tuhan memiliki kehidupan yang baru, bukan kematian. Ini satu momen baru yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud. Aku akan mengambil alih tahun-tahun kehidupanmu yang rusak dan hancur, dan aku akan membuat sesuatu yang baik dari yang buruk yang engkau sudah alami. Dan mungkin saudara bilang, ya Daud harus
Daud masih harus menghadapi konsekuensi dosanya. Ya betul, saudara. Konsekuensi daripada dosa itu ada. Dan Daud harus menuai itu, saudara. Tetapi begini, saudara. Ya, buat saya lebih suka mengalami atau memiliki pengampunan Tuhan dan kemudian menghadapi masalah. Daripada saudara menghadapi masalah tapi tidak memiliki pengampunan Tuhan. Coba saudara pikir itu. Daud diampuni, tetapi konsekuensi dosanya dia masih harus alami. Ya, kesimpulan saya begini, saya lebih suka mengalami kasih karunia pengampunan Tuhan dan kemudian berhadapan dengan konsekuensi dan masalah dalam hidupku, daripada saya berhadapan dengan masalah-masalah dalam hidupku, tapi tidak mempunyai pengampunan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika saya memiliki pengampunan Tuhan, kemudian saya nanti akan mengurus masalah-masalah saya, Tuhan akan memberi kepada saya kasih karunia untuk mampu berhadapan dengan masalah-masalah yang saya harus hadapi. Tuhan akan memberikan saya kebaikan, Tuhan akan memberikan saya kekuatan. Kenapa? Saya sudah mempunyai hubungan yang benar kembali dengan Tuhan. Tuhan masih belum selesai dengan saya. Kita sudah lihat Simpson, kita sudah lihat Daud. Ada momentum kelemahan dalam hidupnya. Yesus tadi yang pertama kita sudah lihat. Tapi saudara, salah satu momen yang penting yang dialami oleh Yesus sama juga. Ya. Di sini kita melihat, kita kembali kepada Yesus. Yesus akan berhadapan dengan salib, saudara. Dalam beberapa jam ke depan kita tahu, saudara, dia akan mengalami penderitaan yang tidak pernah dapat saya dan saudara bayangkan di atas kayu salib. Dan apa yang Yesus lakukan? Alkitab katakan di kamar loteng yang di atas, di malam terakhir, di ruang yang di atas pada perjamuan terakhir. Alkitab katakan Yesus, dia mengambil handuk. Ya. Handuk yang akan dia pakai nanti untuk membersihkan setelah dia mencuci, dia berlutut di hadapan para murid mencuci kakinya dan dia akan mengeringkan kaki itu dengan handuk yang ada di tangannya. Coba saudara bayangkan hal ini, saudara. Saya kira begini, saudara. Bisa saja ini handuk merupakan handuk apa ya? Kalau dalam dunia tinju, saudara. Kalau orang sudah tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan, sudah kewalahan, nggak mampu lagi, pelatih itu akan lempar handuk tanda menyerah. Ya. Bisa saja saya pikir handuk ini merupakan dilempar oleh Yesus sebagai tanda menyerah. Bapak, aku tidak mau melanjutkan lagi perjuanganku ini. Ini terlalu berat. Engkau menyuruh aku menjadi juru selamat dunia, ini terlalu mahal. Aku lempar handuk, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Ini makan ongkos menjadi juru selamat dunia, memakan ongkos yang terlalu banyak bagiku menjadi penebus dosa seluruh umat manusia. Tapi perhatikan saudara, Yesus tidak berbuat demikian. Dalam pencobaan yang pertama di momentum itu saudara, waktu dia dicobai oleh iblis untuk sekejap waktu, untuk satu momentum waktu, dia diperlihatkan oleh iblis kemuliaan dunia. Tapi dengan syarat harus menyembah. Yesus tidak mau, Yesus menang. Di sini ada momentum lain lagi. Ada satu pilihan lain lagi, saudara, yang sangat penting dalam hidup Yesus. Saya sudah katakan, bisa dan mudah bagi Yesus berkata, terlalu berat, sebab Yesus tahu apa yang dia akan alami. Terlalu berat ini semua, dia lempar saja handuk, saya menyerah. Saya tidak mau lanjutkan ini perjuangan. Tapi Yesus tidak melempar handuk dan menyerah. Dia mengambil handuk untuk melayani. Ini penting. Saya tidak tahu saudara, mari kita taruhkan hidup kita seperti apa yang dialami oleh Yesus. Mungkin saudara pun sedang mengalami hal-hal yang berat pada minggu-minggu ini, saya tidak tahu. Hal-hal yang betul-betul buat mungkin sesuatu yang saudara alami dalam keluargamu sekarang ini. Dan musuh berbisik, si iblis berbisik, sudahlah, menyerah saja. Tinggalkan handuk pelayanan itu. Buang, ya, lemparkan handuk dan menyerah saja. Engkau berdoa untuk anakmu, mana hasilnya? Sudah, lempar handuk, menyerah saja. Ya, pernikahanmu sedang berada di ujung tanduk kehancuran. Sudah,
Ngapain kamu ke gereja? Kapan kamu lagi berdoa? Ngapain melayani? Sudah, menyerah saja. Oh, keluargamu sudah menjadi rusak, sudah menyerah saja. Oh, mungkin engkau melihat ayah dan ibumu sedang di ujung perceraian. Sudah, ngapain kamu anak ikut gereja? Rumah tangga orang tuamu juga berantakan. Iblis berkata, menyerah saja, jangan teruskan perjalanan ini. Saudara, kita memiliki pilihan dalam momentum yang penting ini seperti yang dialami oleh Yesus. Saudara dapat melakukan salah satu daripada dua hal. Saudara bisa melempar handuk dan menyerah, artinya berhenti mengasihi, berhenti berdoa, berhenti percaya, berhenti memaafkan orang, berhenti melayani. Saudara bisa melempar handuk dan menyerah, atau dalam momen ini, saudara bisa mengikuti Yesus yang mengambil handuk dan mulai justru mungkin 3, 4, 5 jam ke depan dia akan mengalami satu hal yang sangat berat dalam kehidupannya. Tapi di momen yang penting ini saudara, Yesus tidak mau menyerah dan lempar handuk. Dia ambil handuk pelayanan dan dia cuci kaki murid-muridnya satu persatu. Dia justru masuk untuk melayani. Tidak mudah, saudara. Tapi ini satu momentum. Ya. Oh, aku akan terus melayani. Aku tidak mau mundur. Aku mau mengasihi mereka yang terluka. Aku mau mengasihi barangkali musuh-musuhku. Aku mau membasuh kaki mereka. Aku akan melakukan apapun dengan kasih, dengan anugerah. Walaupun aku sedang berhadapan dengan masa-masa yang sangat berat dalam hidupku. Nah, saudara, Alkitab juga katakan pada pagi hari ini kalau ada yang mau menyerah, jangan menyerah. Jangan berhenti. Terus melayani sebab kasih itu tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Kasih tidak pernah gagal, saudara. Orang-orang bisa gagal terhadap saudara. Keluarga saudara bisa gagal terhadap saudara. Ayah saudara bisa gagal terhadap saudara. Ibu saudara bisa gagal terhadap saudara. Suami juga mungkin bisa gagal terhadap istrinya. Dan istri bisa gagal terhadap suaminya. Atau saudaramu perempuan bisa gagal terhadap saudara. Saudara laki-laki saudara bisa gagal terhadap saudara. Ya, tapi kasih tidak pernah gagal. Dan Tuhan adalah kasih itu. Yesus tidak pernah melempar handuk dalam momentum penting yang dia hadapi ini. Dia tetap setia. Saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini, saudara, mari